down, I know you got me, baby. A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Destiny Hutagalung dengan NPM 2302020002. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih itu monitoring dan evaluasi kinerja dalam manajemen proyek. Nah, monitoring kerja adalah proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek kerja untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi kerja adalah proses penilaian secara sistematis terhadap hasil kinerja atau dampak dari pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, melalui tahapan inilah kita bisa mengetahui apakah proses yang sudah direncanakan telah tercapai apa belum. Mari kita bahas setiap tahapannya melalui ilustrasi yang akan saya tampilkan. Nah, untuk gambar yang pertama, ini merupakan gambar perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Ini adalah tahap awal yang sangat krusial yang dilakukan sebelum proyek resmi dimulai atau pada tahap pendahuluan pelaksanaan proyek. Pada tahapan ini, seluruh pihak yang terlibat dalam manajemen proyek bekerja sama untuk menyusun kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan selaras dengan tujuan serta sasaran utama proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen yang disusun meliputi penetapan tujuan dan sasaran khusus untuk kegiatan monitoring dan evaluasi itu tersendiri, pembentukan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur yang mencakup berbagai aspek mulai dari input seperti jumlah sumber daya manusia, anggaran, dan bahan yang digunakan, proses seperti frekuensi pelaksanaan aktivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas, output seperti jumlah produk atau layanan yang dihasilkan, outcome seperti perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran setelah menerima output, hingga dampak seperti perubahan jangka panjang yang terjadi pada lingkungan atau komunitas akibat proyek. Selain itu, pada tahapan ini juga ditentukan metode pengumpulan data yang paling sesuai dengan karakteristik proyek dan indikator yang ada, jadwal serta frekuensi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim atau pihak terkait yang akan menjalankan tugas monitoring dan evaluasi, serta alokasi anggaran dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses tersebut. Di gambar yang kedua ini merupakan gambar ilustrasi pengumpulan data. Adalah proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk memperoleh data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja proyek. Sumber data yang digunakan dapat berasal dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui berbagai metode seperti observasi langsung terhadap pelaksanaan aktivitas proyek, wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan anggota tim proyek, mitra kerja, kelompok sasaran, atau pihak lain yang terkait dengan proyek, survei yang dilakukan secara khusus untuk mengumpulkan informasi tertentu, serta uji coba atau penilaian langsung terhadap hasil produk atau layanan yang dihasilkan oleh proyek. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang diambil dari dokumen atau catatan yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan harian atau bulanan dari tim pelaksana, catatan administrasi dan keuangan proyek, hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya di bidang yang sama, serta data statistik atau informasi resmi dari instansi terkait. Selama proses pengumpulan data, dilakukan pencatatan yang teliti dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh tidak hilang, tidak salah urutan, dan dapat diakses dengan mudah ketika akan dilakukan proses analisis selanjutnya. Di gambar yang ketiga ini adalah gambar pemantauan berkala.
adalah proses pemantauan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan selama periode pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, serta untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan, kendala, atau hambatan yang mungkin muncul sejak dini sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar dan sulit diatasi. Pada tahap pemantauan berkala, tim monitoring dan evaluasi akan secara teratur membandingkan progres aktual pelaksanaan proyek dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, mulai dari tingkat penyelesaian tugas-tugas harian atau mingguan, penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya apakah sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, hingga pencapaian milestone atau tahapan penting dalam proyek. Selain itu, tahapan ini juga bertugas untuk mendeteksi adanya faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan proyek, seperti keterlambatan pengiriman bahan baku, kurangnya keterampilan atau kompetensi pada anggota tim, atau perubahan kondisi eksternal yang tidak terduga. Tidak hanya itu, melalui pemantauan berkala juga dapat mengidentifikasi peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja proyek, seperti kemungkinan untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dari jadwal, menghemat penggunaan sumber daya, atau memperluas jangkauan manfaat proyek kepada lebih banyak kelompok sasaran. Hasil dari proses pemantauan berkala ini biasanya dituangkan dalam bentuk laporan progres berkala yang menjelaskan kondisi terkini proyek, masalah atau kendala yang ditemukan, serta rekomendasi sementara yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya di gambar keempat ini merupakan gambar analisis dan interpretasi data adalah proses pengolahan, pengorganisasian, dan penilaian mendalam terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari kegiatan pemantauan berkala maupun dari tahapan evaluasi yang lebih mendalam. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek secara menyeluruh. Pada tahap analisis data, dilakukan berbagai aktivitas seperti menyusun data ke dalam format yang mudah dibaca dan diolah, mengkategorikan data berdasarkan jenis atau tema tertentu, melakukan perhitungan statistik jika data bersifat kuantitatif untuk melihat nilai rata-rata, persentase, tren, atau hubungan antar variabel, serta mengklasifikasikan dan mengidentifikasi pola-pola tertentu jika data bersifat kualitatif seperti tanggapan atau pendapat dari responden. Setelah proses analisis selesai, dilakukan tahap interpretasi di mana tim monitoring dan evaluasi memberikan makna yang jelas dan mendalam terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Aktivitas ini meliputi membandingkan menghasil analisis dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan proyek, menilai sejauh mana proyek telah memberikan kontribusi terhadap perubahan yang diharapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi kinerja proyek. Hasil utama dari tahapan ini adalah kesimpulan yang jelas dan terarah mengenai kinerja proyek, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan, serta informasi tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proyek. Untuk gambar yang kelima ini merupakan gambar pelaporan hasil. Adalah proses penyampaian hasil dari seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan proyek, baik pihak internal maupun eksternal. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi tentang kinerja proyek, hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi yang dilakukan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dan terinformasi.
Jenis laporan yang dibuat dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan penerima laporan. Laporan monitoring berkala biasanya bersifat singkat dan fokus pada informasi tentang progres pelaksanaan proyek, kondisi terkini, serta masalah atau kendala yang sedang dihadapi, dan biasanya ditujukan kepada anggota tim proyek dan manajemen proyek langsung. Sedangkan laporan evaluasi tengah jalan atau evaluasi akhir proyek bersifat lebih komprehensif dan mendalam, yang mencakup analisis menyeluruh tentang kinerja proyek dari awal hingga saat evaluasi dilakukan, hasil yang telah dicapai, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proyek, serta rekomendasi jangka panjang untuk perbaikan atau pengembangan proyek di masa depan. Laporan jenis ini biasanya ditujukan kepada pemangku kepentingan utama seperti direksi perusahaan, penyedia dana, pemerintah daerah, atau organisasi terkait lainnya. Format penyajian laporan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima, mulai dari dokumen tertulis yang rinci, presentasi visual dengan menggunakan grafik atau tabel yang memudahkan pemahaman, hingga melalui rapat pembahasan langsung di mana hasil monitoring dan evaluasi dapat dibahas secara interaktif dengan semua pihak berkepentingan. Nah, ini merupakan gambar pengambilan tindakan korektif dan perbaikan. Adalah tahapan di mana langkah-langkah nyata dan konkret diambil berdasarkan hasil analisis dan laporan dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Tahapan ini menjadi titik penting yang menjadi proses monitoring dan evaluasi, tidak hanya sebagai kegiatan penilaian atau pemantauan semata, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja proses secara terus-menerus. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi menangani kendala atau masalah yang telah diidentifikasi selama proses pemantauan atau evaluasi, seperti memberikan pelatihan tambahan kepada anggota tim yang memiliki kekurangan keterampilan tertentu, mencari sumber bahan baku alternatif jika terjadi masalah pada pasokan bahan baku utama, atau melakukan penyesuaian pada jadwal pelaksanaan aktivitas jika terjadi keterlambatan yang tidak terduga. Selain itu, jika terdapat penyimpangan yang signifikan antara progres aktual dengan rencana awal proyek, dilakukan penyesuaian pada rencana proyek seperti penyesuaian target yang ingin dicapai, alokasikan anggaran, atau bahkan perubahan pada strategi pelaksanaan proyek dengan memperhatikan persetujuan dari semua pihak berkepentingan yang terkait. Tidak hanya itu, tahapan ini juga mencakup penerapan perbaikan pada berbagai aspek proyek seperti perubahan metode kerja yang terbukti kurang efisien, peningkatan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, atau peningkatan sistem koordinasi antar anggota tim untuk meningkatkan efektivitas kerjasama. Dan untuk yang terakhir merupakan gambar dokumentasi dan pelestarian pengetahuan. Adalah tahapan akhir dalam proses monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh hasil, data, dan pelajaran yang diperoleh dari proyek dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal di masa depan. Pada tahap dokumentasi, seluruh data yang telah terkumpul selama proses monitoring dan evaluasi, mulai dari rencana awal monitoring dan evaluasi, catatan harian atau bulanan tentang pelaksanaan aktivitas proyek, laporan monitoring berkala, hasil analisis data, hingga laporan evaluasi akhir dan rekomendasi yang diajukan, disimpan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah diakses. Penyimpanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti dalam sistem basis data elektronik, arsip dokumen fisik yang terorganisir dengan baik, atau dalam bentuk media penyimpanan digital lainnya yang aman dan dapat diakses kapan saja ketika dibutuhkan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan proses merumuskan pelajaran berharga yang diperoleh dari proyek, yang mencakup ringkasan tentang hal-hal yang berhasil dilakukan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan proyek. Hal-hal yang tidak berhasil atau menyebabkan kendala dalam pelaksanaan proyek, serta analisis mendalam tentang alasan di balik keberhasilan atau kegagalan tersebut. Pelajaran yang telah dirumuskan ini kemudian disebarkan kepada berbagai pihak seperti tim proyek lain dalam organisasi yang sama.
departemen terkait yang mungkin akan menjalankan proyek serupa, atau bahkan kepada lembaga atau organisasi lain di luar yang memiliki minat atau kebutuhan untuk mengembangkan proyek dengan tema yang sama. Dengan melakukan dokumentasi dan pelestarian pengetahuan yang baik, diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan kesalahan yang sama pada proyek mendatang, dan dapat membantu perencanaan serta melaksanakan proyek di masa depan menjadi lebih efektif, efisien, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sekian penjelasan saya tentang monitoring dan evaluasi kinerja dalam manajemen proyek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.